Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 9 ayat 34-35 dengan judul penyesalan yang mengubahkan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Firaun melihat hujan, guruh serta hujan es telah berhenti, ia tetap berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Demikian pula pegawai-pegawainya. Firaun tetap berkeras hati sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, penyesalan dan pertobatan merupakan dua hal yang berbeda. Penyesalan memang dapat menjadi sarana yang digunakan Allah untuk membawa seseorang kepada pertobatan. Tetapi penyesalan sendiri bukanlah pertobatan sejati. Dalam kisah yang baru kita baca, penyesalan Firaun terjadi karena merasa sedih saat menerima konsekuensi dosa, yaitu tulah-tulah. Hal ini dapat kita baca kembali di dalam ayat yang ke-27. Kesedihan ini timbul bukan karena Firaun menyadari bahwa ia telah berbohong kepada Musa, tetapi karena penderitaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Sedangkan pertobatan sejati adalah perubahan diri yang terjadi setelah melihat dampak dosa yang kita lakukan terhadap diri sendiri juga sesama, sehingga bahkan tidak mau lagi menyakiti sesama. Dalam kisah Firaun dan Musa, Firaun menyadari kebohongannya kepada Musa berulang-ulang kali. Kita dapat membaca kembali di dalam Keluaran 8 ayat 28-32 atau 9 27-35 atau bahkan 10 ayat 16-20. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam pertobatan sejati itu mengandung unsur kasih kepada sesama. Sebab pertobatan atau perubahan hidup juga disertai dengan keinginan untuk tidak lagi menyakiti sesama. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang mencuri, ia tidak akan mencuri lagi atau menjadi seseorang yang tomat atau tobat kumat. Sebab setelah menyadari bahwa perbuatannya salah, ia juga melihat penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menjadi korbannya, seperti kehilangan harta benda, bahkan mungkin juga nyawa. Sehingga ia mengambil keputusan untuk tidak ingin lagi melakukan kejahatan. Dengan demikian, mari putuskan untuk meninggalkan dosa-dosa kita, menyesali dampaknya, dan tidak lagi menyakiti sesama. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah penyesalan akibat dosa dalam diri kita merupakan tanda pertobatan sejati? Jika bukan, mari berdoa dan meminta Allah untuk melembutkan hati kita sehingga sepenuhnya kita menyadari perbuatan dosa yang kita lakukan serta dampaknya kepada sesama. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur firman-Mu kembali menegur kami Tuhan. Mari jika mulai muncul penyesalan dalam diri kami, buat kami peka, buat kami belajar memahami jenis penyesalan apa yang timbul Tuhan. Kami rindu ketika penyesalan itu timbul, kami bisa meresponi dengan tepat sehingga penyesalan itu akan membawa kepada pertobatan sejati. Tuhan, kami serahkan juga hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.